ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para jamaah ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita sama-sama bermajlis dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling memberikan wasiat, saling mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan. Dan majelis ini merupakan majelis ilmu yang semoga termasuk dari yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa aw fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum mereka berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah, untuk mempelajarinya, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan kepada mereka. Kadang kita dapatkan saking tenangnya di majelis ilmu, lama ketiduran. Mereka ketika di luar majelis banyak masalah, pekerjaan, masalah keluarga. Masuk di majelis ilmu, di rumah Allah, apalagi ada AC. Ustaz ngomong panjang, dia tidur aja. Tenang. Nazalat alaihimus sakinah. Tenang jiwa, tenang pikirannya. Rahmat diturunkan oleh Allah. Para malaikat mengelilingi kita. Dan Allah menyebutkan si fulan. Disebut dengan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Si fulan. Nah, mudah-mudahan majelis kita ini menambah keimanan kita, menambah istiqomah kita di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah seputar manhaj as-salaf. Bagaimana manhaj salaf di dalam beragama, dan kita akan mengambil beberapa poin dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, risalah beliau yang sangat mubarakah berjudul Hajatul Ummah lil Manhajis Salafi. Kebutuhan umat kepada manhaj salaf. Kebutuhan kita kepada manhaj salaf ini melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kalau kebutuhan makan minum, satu hari makan sekali cukup. Tapi kebutuhan kita kepada manhaj salaf ini kebutuhan sampai kita mati. Bagaimana manhaj salaf di dalam beraqidah, beribadah, tazkiyatun nufus, bermuamalah, berakhlak. Bagaimana manhaj salaf, semua dijelaskan. Maka kebutuhan kita kepada manhaj salaf melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala pada risalah ini
Di antara poin yang pertama yang beliau sebutkan adalah pengertian as-salafus saleh. Nah, sebelum masuk pada itu adalah tentang manhaj. Yang dimaksud dengan manhaj adalah jalan di dalam beragama, metode di dalam beragama. Maka manhajus salaf adalah cara as-salafus saleh di dalam beragama. Dan manhaj salaf ini maksum karena sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Sumbernya wahyu. Tetapi salafiyin tidak maksum. Ada salafi tapi masih durhaka kepada kedua orang tua. Ada salafi tapi masih ada main riba. Ada salafi yang kadang bolong-bolong sholatnya. Ada. Karena mereka tidak maksum. Ya, manusia kita. Tapi manhajnya maksum. Sebagaimana Islam maksum, Islam hak. Tapi kaum muslimin ada yang jatuh dalam dosa besar, ada yang jatuh dalam bid'ah dan lain sebagainya. Nah, kalau ada sebagian orang menisbatkan kepada manhaj salaf karena sebab kesalahan sebagian salafiyin, maka ini tidak benar. Manhaj salaf berlepas diri dari itu. Islam berlepas diri dari itu. Sebagaimana kaum kafir, kaum kufar, ya, orang-orang munafik, musuh-musuh Islam mengatakan Islam agama teroris. Mana buktinya? Nih, sebagian kaum muslimin ada yang melakukan aksi terorisme. Tidak benar. Islam berlepas diri dari itu semua. Islam tidak mengajarkan itu semuanya. Jangankan kita sampai membunuh jiwa yang hak. Kita menggibahi saja haram. Kita mencela dia haram. Kita merendahkannya haram. Apalagi sampai menumpahkan darahnya. Nah, begitu juga manhaj salaf. Manhaj yang hak. Maka jangan sampai kita yang menisbatkan diri kepada manhaj yang hak ini kemudian membuat citra manhaj yang hak ini buruk. Syekh Shalih bin Fauzan beliau mengatakan wal muradu bis salafis salih, dan yang dimaksud dengan salafus salih al qarnul awwal min hadhil ummah. Yang dimaksud dengan salafus salih adalah generasi pertama dari umat ini. Wa hum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan generasi pertama dari umat Nabi adalah para sahabat. Minal muhajirin wal ansar. Mereka dari kalangan muhajirin wal ansar. Nah, sahabat terbagi menjadi dua. Ada muhajirin, ada al ansar. Ini salaf. Baik. Sahabat Nabi SAW, sebagian ulama memberikan pengertian. Man ra'an nabiyyah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala Islam. Orang yang pernah melihat Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal di atas Islam. Sahabat. Tapi pengertian ini dikritik oleh sebagian ulama karena tidak sempurna, tidak menyeluruh. Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah beliau mengatakan as-sahabi, sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Orang yang berjumpa Nabi. Kalau tadi pengertian pertama apa? Orang yang melihat Nabi. Tapi Ibnu Hajar al-Asqalani beliau katakan man laqiyan nabi, orang yang berjumpa Nabi. Berjumpa lebih umum. Kalau melihat berarti yang buta meskipun berjumpa Nabi tidak dikatakan sebagai orang sahabat. Tapi kalau berjumpa Nabi mencakup berjumpa dengan mata melihat Nabi, berjumpa bermajlis dengan Nabi, berjumpa dengan menghadiri majelis Nabi, mendengar hadis Nabi. Tapi kalau hanya sekedar melihat Nabi, ada sahabat yang buta bukan? Siapa di antaranya?
Abdullah bin Ummi Maktum, muadzin Nabi SAW. Kalau dikatakan yang melihat Nabi, beliau tidak melihat Nabi, tapi beliau hadir di majelis Nabi, bahkan menjadi muadzin Nabi SAW. Sehingga pengertian yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih mencakup. Berjumpa Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal di atas Islam. 3 syarat terpenuhi. Kalau cukup berjumpa Nabi saja, Abu Jahal jumpa Nabi, Abu Thalib, Abu Lahab, pembesar kufar Quraisy jumpa Nabi, tapi tidak masuk dia syarat iman dan meninggal di atas Islam. Syarat yang kedua, jumpa Nabi, beriman kepada Nabi. Harus beriman kepada Nabi. Kalau ada orang dia hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah berjumpa Nabi dan tidak pernah melihat Nabi, maka bukan sahabat. Mukhadram. Gelarnya mukhadram. Seperti siapa? Uwais Al-Qarni. Siapa lagi? Raja Najasyi. Mereka beriman kepada Nabi di zaman Nabi, tapi tidak pernah berjumpa Nabi. Maka mereka disebut mukhadram. Beda dengan tabi'i. Tabi'i tidak pernah jumpa Nabi dan hidupnya setelah meninggal Nabi, beriman kepada Nabi. Nah, sahabat Nabi SAW, mereka inilah yang disebut dengan as-salafus salih, generasi pertama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Mereka yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar, bil itqan, mengikuti para sahabat muhajirin wal ansar dengan benar. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan kaum al-muhajirin. Allah firmankan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi mereka kaum fuqara dari kalangan muhajirin, mereka diusir dari kampung halaman mereka, diusir dari kota Makkah. Kaum muhajirin berpindah ke kota Madinah. Apa yang mereka cari? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mereka cari adalah karunia Allah, ridha Allah yang mereka cari ketika mereka berhijrah. Dan yang kedua Allah katakan, wa yansuruna Allah wa rasulah. Kaum muhajirin ketika mereka hijrah meninggalkan kota Makkah, mereka meninggalkan kota Makkah, tempat kelahiran mereka, mereka meninggalkan harta benda mereka, bahkan mungkin sebagian keluarga mereka ditinggal, mencari keridhaan Allah. Yang kedua, untuk membela Allah dan Rasulnya. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka berhijrah membela Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Mereka siap tinggalkan harta mereka di kota Makkah. Mereka siap tinggalkan kota kelahiran mereka di kota Makkah untuk membela Allah dan Rasulnya. Allah katakan ulaika humus shadiqun. Mereka orang-orang yang jujur ketika mengucapkan kalimat syahadatain. Jujur keimanannya ketika diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, tinggalkan. Allah puji mereka sebagai orang-orang yang jujur. Ini kaum muhajirin. Adapun kaum al-ansar, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim
yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Ansar, dan mereka orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Mereka tinggal di kota Madinah terlebih dahulu sebagai penduduk kota Madinah. Dan mereka beriman sebelum kedatangan saudara-saudara mereka dari kota Makkah, kaum Ansar. Apa yang mereka lakukan? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka menyambut dengan senang kedatangan saudara-saudara mereka dari kota Makkah. Mereka cintai saudara-saudara mereka datang berhijrah ke kota Madinah. Oh, katakan yuhibbun, ini cinta karena Allah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Sifat kedua dari kaum Al-Ansar setelah mereka disebutkan Allah mencintai saudara-saudaranya, menyambut kedatangan saudaranya. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang bersih hatinya. Tidak ada kedengkian kepada saudara-saudara mereka Al-Muhajirin yang mereka beri keutamaan. Kemudian sifat yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah katakan sifat yang ketiga, mereka selalu mendahulukan saudara-saudara mereka, kaum Muhajirin yang datang. Padahal mereka sedang butuh juga. Ada harta, mereka kasih saudaranya. Bahkan mereka punya istri lebih, mereka siap ceraikan untuk saudaranya. Padahal mereka sedang kebutuhan. Ada rumah, mereka siapkan rumah. Ini ukhuwah, persaudaraan, padahal mereka bukan satu nasab. Oleh karena itulah persaudaraan yang dibangun di atas keimanan dan akidah lebih kuat dan akan langgeng sampai akhirat daripada apa? Persaudaraan nasab tapi tidak di atas keimanan dan akidah. Kata Allah, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dijaga dirinya dari sifat kikir, bakhil, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka tidak ada sifat itu, bahkan mereka dahulukan saudara-saudara mereka. Maka Allah katakan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini dua golongan sahabat Nabi SAW, Al-Muhajirun wal Ansar. Allah puji mereka. Disinilah mereka disebut sebagai as-salafus saleh. Salafus saleh, yang mereka dikatakan sebagai al-qurun al-mufaddalah. Mereka hidup di zaman-zaman yang penuh dengan kemuliaan itu, sebagai generasi terbaik. Kemudian selanjutnya, poin yang kedua dari risalah ini, Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan, wa manhajuhum, yakni manhaj mereka, manhaj salafus salih, huwa at-tariqul ladzina yasiruna alaihi fi aqidatihim wa fi muamalatihim wa fi akhlaqihim wa fi jami'i syu'unihim. Dan manhaj salafus salih, manhaj para sahabat ini adalah manhaj yang sempurna, yang mencakup semuanya, baik dalam akidah, dalam muamalah, akhlak, ibadah, wa fi jami'i syu'unihim, dan seluruh urusan perkara agama dan dunia ada. Ini manhaj salafus salih, manhaj yang sempurna. Wa huwal manhaj ma'khudun minal kitabi was sunnah. Dan manhaj salaf sebagai manhaj yang sempurna, manhaj yang masuk karena manhaj mereka bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari hasil pikiran mereka sendiri, bukan karena penemuan, bukan karena tajribah, uji coba, manhaj buatan manusia, bukan. Ini manhaj sumbernya wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau hafizahullah,
Qala liqurbihim minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa manhaj mereka ini manhaj yang safi, murni, bersih? Kedekatan mereka dengan Nabi. Mereka langsung ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhaj ini mereka terima langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari jalur yang lain. Makanya semakin kita dekat kepada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ semakin terjaga agama ini. Tapi semakin jauh zamannya dengan zaman Nabi, semakin banyak tambahan, pengurangan, tambahan dan lain sebagainya. Makanya ada istilah, kalau kalimat dan ucapan kita berikan kepada orang, maka semakin bertambah. Beda kalau uang, kita kasih orang, tolong titip ya, bertambah atau berkurang Pak? Berkurang. Nah itulah, kalau tidak dijaga agama ini, semakin jauh dari zaman Nabi, semakin bertambah. Tapi bertambah yang baru yang tidak ada contohnya. Nah, mereka para sahabat mengambil langsung dari sumbernya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ketiga, akhbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu sayakthuru al-ikhtilafu fi hadhihi al-ummah. Poin yang ketiga, setelah kita mengetahui tadi manhaj salaf, kita tahu sumber manhaj salaf. Poin yang ketiga, Nabi mengkhabarkan kepada umatnya annahu sayakthuru al-ikhtilafu fi hadhihi al-ummah, bahwa akan terjadi perselisihan, perpecahan di tengah-tengah umat ini. Dan pasti terjadi, dan sudah terjadi. Karena ini dikabarkan oleh Nabi. Tidak ada zaman Nabi orang Yahudi berusaha untuk memecah belah persatuan sahabat, gagal. Orang munafik berusaha untuk memecah persatuan, gagal. Orang-orang kufar berusaha, gak bisa, mental semua. Karena mereka benar-benar berpegang kepada Al-Quran dan terus mengikuti wasiat Nabi. Sehingga usaha-usaha untuk memecah belah umat pada saat itu tak bisa. Tapi Nabi mengkhabarkan, setelah aku meninggal nanti akan terjadilah perpecahan. Nabi yang mengkhabarkan, kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam sabda beliau yang masyhur, sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 millah kulluha finnar illa wahidah. Kabar dari Nabi, dan Nabi as-sadiq al-masduq. Nabi SAW orang yang jujur, tidak pernah berbohong selama hidupnya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi pun, Nabi dikenal sebagai as-sadiq al-amin. Para pembesar kufar ketika ditanya tentang Nabi, mereka jujur katakan, Muhammad tidak pernah berdusta, sampai mereka memberi gelar sebagai Nabi. Nah, kita sebagai umat Nabi harus lebih percaya kepada Nabi. Semua yang dikabarkan Nabi masuk di akal kita atau tidak masuk di akal kita, iman kita sedang diuji. Percaya tidak kepada Nabi, ujian pada iman kita. Karena Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan oleh Nabi wahyu, bukan dari hawa nafsu Nabi. Nah, di antaranya adalah hadis ini. Terjadi perpecahan di tengah-tengah umat ini menjadi 73 golongan. Semua diancam dengan api neraka kecuali satu. Nah, disinilah sebagian ulama mengatakan, katakan apa? Bahwa jumlah yang banyak itu bukan ukuran suatu kebenaran. Lihat 73. Nabi katakan yang 72 ancam neraka, yang satu salah. Maka dari situ jumlah yang banyak bukan dalil bahwa itu adalah kebenaran. Sehingga kita jangan tertipu. Allah firmankan di dalam banyak ayatnya, di antaranya wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka sabilillah. Jika engkau ikuti kebanyakan manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkan. Kafir, mukmin, mana yang lebih banyak? Kafir.
Ahlul bidah, ahli sunnah. Mana lebih banyak? Ahlul bidah. Ahlul maksiyah, ahli ta'ah. Mana lebih banyak? Ahlul maksiyah. Maka Nabi katakan illa wahidah, kecuali satu. Qila man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Satu yang selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ai man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Orang yang akan selamat dari ancaman api neraka tersebut, mereka adalah orang-orang yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Maknanya mereka istiqamah di atas agama Allah. Mereka istiqamah di dalam berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah sahabatnya. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Realita terjadi. Perpecahan demi perpecahan di tengah-tengah umat. Nah, bukan berarti kemudian karena yang sudah dikhabarkan oleh Nabi, bolehlah kita pilih mana saja dari firqah-firqah tersebut. Tidak. Boleh pilih, boleh, tapi satu saja. Apa itu? Ma ana alaihi wa sahabi. Yang boleh dipilih satu saja. Karena itu yang selamat. Sehingga disinilah mereka orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi disebut sebagai al-firqatul najiyah. Kelompok yang selamat dari ancaman api neraka. Hada manhajus salafis salih. Itulah manhaj salafus salih. Ay manhaju al-firqatin najiyah. Yaitu manhaj al-firqah najiyah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah nama-nama ahli sunnah. Maka nama-nama ahli sunnah ada Taifah al-Mansurah, golongan yang dimenangkan oleh Allah. Dimenangkan dengan hujah. Dimenangkan dengan pertolongan Allah. Baik dengan hujah atau kekuatan. Ahli sunnah lemah sedikit, apa? Tapi Allah menangkan dia dengan hujah. Ahlul bidah yang banyak tidak bisa mengalahkan hujah. Karena senjatanya adalah hujah. Sebagian negeri ahli sunnah lebih banyak. Allah menangkan dengan kekuatan. Yang kedua, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat dari ancaman. Yang ketiga, ahlus sunnah, mereka yang berpegang teguh kepada sunnah wal jamaah, dan mereka bersatu di atas sunnah. Ingat, ahlus sunnati wal jamaah. Jamaah ini satu. Maka ahlus sunnah bukan ahlus sunnah wal jamaat. Kalau ada ahlus sunnah kemudian suka apa? Berpecah-pecah. Akhirnya ini buat partai ini buat partai ini buat apa? Kelompok yang menyimpang dari sunnah tapi menamakan diri sebagai kami ahli sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Tapi kalian adalah apa? Ahlul bid'ah wal jamaat. Ahlus sunnah satu. Dan ahlus sunnah bersatu di atas sunnah. Jamaah mereka dibangun di atas sunnah. Kemudian yang keempat, nama lain daripada ahli sunnah adalah as-salafus salih. As-salafus salih. Maka siapa saja yang mengikuti salafus salih, mereka disebut sebagai salafi. Karena ya di situ ya nisbah kepada salaf. Sama dengan siapa yang mengikuti sunnah, maka dikatakan sebagai sunni, yaknya nisbah kepada sunnah. Orang yang mengikuti agama Syiah, maka disebut Syi'i, karena nisbah kepada apa? Syiah. Wah, kata ahlu sunnah, nama lainnya ahlul hadis wal athar. Orang-orang yang berpegang kepada hadis, berpegang kepada athar Nabi dan atharnya para sahabat. Tapi lihat seluruh nama-nama ini, tidak ada satupun nama tersebut dinisbatkan kepada seorang alim, seorang tokoh dari ulama ahli sunnah. Semua dinisbatkan kepada penisbatan syar'i, hadis, sunnah. Berbeda dengan firqah-firqah ahli bidah. Mu'tazilah dinisbatkan kepada i'tizalnya Wasil ibn Atha dari majlis Al-Hasan Al-Basri. Wasil ibn Atha ini muridnya Al-Hasan Al-Basri, imam dari kalangan tabi'in.
Al-Hasan Al-Basri, imam, punya murid Wasil bin Ata, cerdas. Tapi akhirnya dia nyeleneh, nyimpang dari gurunya, ada majelis sendiri. Firqah Jahmiyah dinisbatkan kepada Jahmi bin Safwan, kepada imamnya menyimpang. Firqah Khawarij dinisbatkan kepada perbuatan mereka yang khuruj memberontak kepada penguasa. Tapi Ahlus Sunnah tidak ada penisbatan kepada siapapun kecuali kepada hadis dan kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang keempat, An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa'adha ashabahu fi akhir hayatihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, memberikan wejangan di akhir hidupnya kepada para sahabat. Mau'idatan balighatan, mau'idah yang sangat menyentuh, sangat mengena. Sampai-sampai apa? Air mata para sahabat pun netes. Hati mereka bergetar. Maka Al-Irbad bin Sariyah mengatakan, "Ya Rasulullah," atau para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatun muwaddin. Fa'usina." Ya Rasulullah, seakan-akan engkau ini akan berpisah dengan kami. Dan ini seakan-akan adalah nasihat ujangan terakhir. Maka berilah wasiat kepada kami. Karena ini nasihat sebelum meninggal Nabi, kurang beberapa hari saja. Faqala, maka Nabi memberikan wasiat. Usikum bitaqwallah. Kita akan baca hadis ini sampai akhir. Dan bedanya dengan ahli bidah, dia akan ambil hadis ini seperti yang dia inginkan. Kenapa? Usikum bitaqwallah. Ahli bidah, oh sudah, itu saja wasiat takwa. Ahli sunnah tidak, baca semua. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wa ta'ah. Dan aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan patuh. Wa in 'abdan habasyiya, meskipun pemimpinmu adalah mantan budak dari negeri Habasyah. Mana Habasyah? Ethiopia, negeri Afrika. Kalau sebagian ahli bidah dengar, usikum bitaqwallah sajalah. Takwa saja. Tapi yang ini dah. Ini enggak, kecuali kalau pemimpin dari golongan dia, barulah yang dibaca. Jadi ngambil hadis, dipotong sesuai dengan keinginan. Padahal yang dimaksud dengan usikum bitaqwallah, kata para ulama, ini adalah wasiat untuk tahqiq tauhid. Untuk mewujudkan tauhid, karena hakikat takwa itu adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Ya, ulama mengatakan takwa menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Tapi perintah yang paling besar apa? Tauhid. Larangan yang paling besar apa? Syirik. Nah, itu tidak disentuh. Sholat, ya, tidak ada yang meragukan kewajiban itu. Tapi tauhid ini yang paling utama. Dan ini wasiat Nabi SAW. Usikum bitaqwallah. Adalah kewajiban untuk mewujudkan tauhid di dalam ibadah. Mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Doanya, salatnya, semua ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Kemudian Nabi mewasiatkan yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah. Patuh, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Sampai-sampai Nabi gambarkan wa in 'abdan habasyi. Meskipun pemimpin itu adalah apa? Bekas budak dari negeri Habasyah, Nabi menggambarkan demikian. Kemudian bisa berkuasa menjadi pemimpin. Maka kita sebagai rakyat, meskipun nasab kita atau kita sebagai warga atau rakyat yang merdeka bukan budak, tetap wajib sama taat. Bukan dilihat latar belakangnya.
Tapi dilihat saat itu dia memimpin, jadi penguasa. Apalagi pemimpin yang dia muslim ini. Merdeka bukan dari budak. Ya, dan ini manhaj ahli sunnah. Prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Ketaatan kepada mereka, ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul mutlak, ketaatan kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf, perkara-perkara kebaikan. Adapun maksiat, kemungkaran, maka kita tidak boleh mentaatinya. Tetapi di sisi yang lain, tidak boleh kita melepaskan baiat kita, kemudian kita memberontak pemimpin. Bukan demikian manhaj salaf. Kemudian Nabi SAW beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nabi mengkhabarkan, siapa yang hidup setelahku nanti dia akan dapati, akan melihat, akan jumpai perpecahan yang sangat banyak. Nah, dikhabarkan oleh Nabi. Tapi Nabi memberikan jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Kata Nabi, berpeganglah kepada sunnah. Itu saja tidak cukup. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan sunnahnya para khulafa rasyidin, para sahabat dari Abi Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, dan seluruh sahabat. Nah, disinilah manhaj salaf. Faham sahabat, faham salaf. Bukan hanya berpegang kepada sunnah, kemudian meninggalkan penjelasan para sahabat, tapi penjelasan mereka inilah sehingga kita menjadi lurus, sehingga kita menjadi selamat dari salah memahami apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, pegang erat-erat, gigit dengan gigi geraham sunnah Nabi, gigi geraham samping. Kata para ulama, ini adalah sebagai apa? Bentuk perintah pegang yang kuat. Tapi kalau gigi depan mudah ditarik, tapi kalau gigi samping ini, gigi geraham ini kuat, lebih kuat. Nah, begitulah dalam berpegang kepada sunnah. Kemudian Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Setelah Nabi mengkhabarkan terjadi perpecahan, Nabi memberikan jalan keluar. Terakhir Nabi juga mengingatkan sebab terjadinya perpecahan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara yang baru dalam urusan agama yang tidak ada contoh dari beliau. Karena ini adalah sebab perpecahan di tengah umat. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru dalam agama ini bid'ah. Lihat sahabat, adakah yang melakukan bid'ah? Tidak ada. Maka itulah sahabat mereka bersatu. Tapi ketika umat ini meninggalkan sunnah dan mengamalkan bid'ah-bid'ah, terjadilah perpecahan. Yang kelompok ini buat bid'ah baru, tidak mau kami. Kami mau bid'ah yang ini. Tidak mau, kami punya lagi cara yang lain. Kami punya lagi cara lain. Akhirnya mereka saling berinovasi di dalam ibadah. Setiap datang yang baru, dia punya cara yang lain. Nah, terus mana qudwah? Mana panutan di dalam agama ini? Dikemanakan sunnah Nabi? Dikemanakan sunnahnya para sahabat Nabi? Maka sebab perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin adalah bid'ah. Dan Nabi wasiatkan, jauhi, tinggalkan. Nah, hadis ini, potongan yang terakhir, peringatan dari bid'ah, ini selalu diulang-ulang oleh Nabi dalam khutbah-khutbahnya. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Diulang-ulang oleh Nabi di atas mimbar dan sahabat, ya,
Sami'na wa ata'na. Tidak ada mereka protes. Ya Rasul, cari yang lain itu terus. Nah, padahal mereka sahabat, tapi terus diingatkan oleh Nabi. Sebagian orang sekarang dibacakan hadis ini, bid'ah terus. Ini hadisnya Wahabi. Sahabat diingatkan terus oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ini yang menjadi sumber perpecahan di tengah umat. Kemudian selanjutnya kata beliau Syekh Shalih bin Fauzan, hadhihi wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ummati. Inilah wasiat Nabi kepada umatnya. An tasira ala manhajis salafis salih, agar mereka meniti jalan salafus salih, agar mereka mengikuti jalannya para sahabat. Li'annahu tariqun najah. Karena jalannya para sahabat adalah jalan keselamatan. Jadi jalan keselamatan hanya satu. Jalan yang ditempuh oleh sahabat. Ini dalam beragama. Beda kalau dalam urusan dunia. Kita mau ke Jakarta. Anda pakai jalan apa? Udara. Yang satu jalan darat. Yang satu jalan laut. Yang satu naik kendaraan. Satu jalan kaki. Satu naik kuda, silakan ketemu di sana. Tapi ke surga nggak bisa, jalannya satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili." Dan inilah jalanku yang lurus, jalan yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Fattabi'uhu, kata Allah, ikuti jalan ini. Sehingga kalian tidak berpecah belah. Karena Nabi mengkhabarkan ketika Nabi khatta lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima wa khututan an yamini wa an shimali. Nabi kata Abdullah bin Mas'ud pernah menggariskan kepada kami garis yang lurus. Setelah itu garis yang banyak ke kanan, ke kiri, kanan. Kata Nabi, ini jalan yang lurus. Inilah jalanku. Ke kanan ke kiri ini, setiap ini ada godaan. Tarik kanan, tarik kiri. Sudah, sini aja, nanti kita ketemu di sana. Yang penting tujuannya baik. Kita ketemu di sana sama-sama. Tidak bisa. Jalan agama hanya satu. Jalan yang dibawa oleh Nabi, jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, ay an tasira ala manhajis salafis salih li'annahu tariqun najah. Jalan salafus salih ini yang harus ditempuh oleh umat ini karena ini adalah jalan keselamatan. Qal tattaquna an-nar wa tattaquna ad-dhalal. Kalian akan terlindungi dari api neraka ketika mengikuti jalan itu. Kalian akan selamat terjaga dari kesesatan di dunia ketika kita istiqamah di atas jalan Nabi, jalannya para sahabat, selamat dari bid'ah dan khurafat. Di akhirat dijanjikan oleh Nabi selamat dari api neraka. Qal wa tukhalifuna al-firaq ad-dhallah, dan kalian akan berpisah menyelisih kelompok-kelompok yang menyimpang. Tasiruna 'ala al-manhaj as-salim hatta talhaqu bi nabiyyikum wa bi ashabihi wa atba'i. Kalian ikuti jalan itu, jalan yang lurus, jalan yang selamat, agar kalian berjumpa dengan Nabi nanti bersama para sahabat dan pengikutnya. Dan ini manhaj yang digariskan oleh Nabi, yang ditempuh oleh para sahabat Nabi, sehingga kita selamat. Meskipun di dunia banyak godaan, kita tidak selamat dari cemoohan orang, cacian orang, makian orang, bahkan mungkin kita mau diancam secara fisik kita. Ya, karena itu adalah sunnatullah. Bagi mereka yang mengikuti jalan Nabi, lihat mereka para sahabat, manusia yang paling mulia setelah para Nabi dan Rasul. Bukankah mereka mendapati cemoohan, celaan, bahkan siksaan fisik, bahkan mereka dibunuh ketika mereka berpegang kepada manhaj Nabi SAW. Kemudian poin yang kelima, wa man yatamassak bihadzal manhaj khususan fi akhir zaman.
Barang siapa yang berpegang kepada manhaj salaf ini, terlebih di akhir zaman, fasayalqa ta'aban minan nasi wal mukhalifin, maka dia akan dapati gangguan, celaan dari orang-orang yang menyimpang dari manhaj Nabi. Qala wa sayalqa tahdidan, bahkan dia akan dapati ancaman. Kemudian kata Syekh, fayahtaju ila sabrin, maka butuh kesabaran. Butuh kesabaran dalam belajar. Butuh kesabaran dalam beramal dan mengamalkan sunnah ini. Kadang kita sabar belajar, tapi untuk mengamalkan dan menampakkan syiar sunnah ini butuh kesabaran. Sabar dalam mendakwahkan, sabar dalam istiqamah berpegang kepada manhaj. Dan ini adalah sunnatullah, di mana Nabi SAW yang dahulunya dipuji oleh siapa? Kaum kufar sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. As-Sadiq Al-Amin, dipercaya. Bahkan ketika Nabi pertama kali dapat wahyu, diangkat sebagai Rasul. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anwir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fahjur. Akhir ayat. Nabi keluar, Nabi kumpulkan paman-pamannya, para pembesar kufar Quraisy. Kumpulkan. Kata Nabi, kalau aku kabarkan kepada kalian, di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian. Kalian percaya tak? Oh iya, kami percaya. Kami tidak pernah dapati kau berdusta. Subhanallah, ini mereka orang-orang kufar. Kemudian Nabi ingatkan mereka, tinggalkan berhala-berhala itu, beribadahlah kepada Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadikan Allah satu-satunya sebagai ilah, sembahan. Yang lain batil. Marah mereka. Alihana jama'tana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Meninggalkan sembahan-sembahan kami, kemudian hanya kepada Allah saja. Berbalik, yang tadinya mereka percaya kepada Nabi, mereka memuji kejujuran Nabi, dibuatlah fitnah. Jangan dengarkan Muhammad, kata pendusta, sahir, penyihir, kahin, dan lain sebagainya. Syair, majnun. Tuduhan-tuduhan itu diterima oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak pernah membalas tuduhan itu kepada mereka. Tidak ada Nabi katakan, ketika Nabi katakan, ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Dari belakang, kadzab, pendusta, jangan dengar. Nabi tidak ada balik katakan, ente yang dusta. Tapi Nabi terus dakwakan. Maka kita ambil pelajaran di sini. Pada saat kita mendakwahkan dakwah sunnah, celaan bertubi-tubi, kita mengamalkan sunnah, ada celaan dari keluarga, tetangga, teman, sahabat kita, kemudian mulai menjauh dari kita, bersyukur. Kenapa? Allah inginkan kita istiqamah, dijauhkan dari orang-orang yang tadinya bersama kita dalam kemaksiatan dan dosa. Tapi kita boleh nasihati mereka dengan cara baik, dengan lisan kita, ya, nasihati mereka dengan berikan hadiah buku-buku kepada mereka, sehingga kita ikut serta di dalam dakwah ini. Maka kata Syekh, fayahtaju ila sabrin, butuh kepada kesabaran. Kenapa? Karena ancaman ini, kata beliau, sayalqa tahdidat minal firaqid dhalah wal manahijil munharifah. Ketika kita berpegang dan mengambil manhaj ini, maka akan ada ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan minal firaqid dhalah, dari firqah-firqah yang sesat, dari manhaj-manhaj yang menyimpang. Itu jelas. Karena disinilah Allah ingin menguji akidah, manhaj keimanan kita. Benar enggak ini hijrahnya? Jangan-jangan baru dibilang Wahabi, sudahlah balik lagi kita. Diuji terus. Fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, yahtaju ila sabrin, butuh
kesabaran. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keadaan asing di tengah-tengah mereka. Mereka menyembah berhala yang begitu banyak. Bahkan dia mengelilingi Ka'bah, berapa berhala? 300 lebih berhala. Berhala di sana. Itu disembah. Sembah. Ketika Nabi mendakwahkan, asing ini. Asing bagi mereka. Ketika para sahabat masuk Islam bersama Nabi SAW, asing bagi mereka. Apalagi ini? Ajaran baru ini. Merusak adat istiadat atau merusak kebiasaan nenek moyang kami. Nah, kata Nabi, wasayaudu ghariban kama bada, dan itu akan berulang lagi. Berulang lagi di akhir zaman ketika orang berpegang kepada sunnah Nabi, asing bagi kebanyakan manusia. Dalam riwayat yang lain, qila wa manil ghuraba ya Rasulullah. Siapa orang-orang asing itu ya Rasulullah? Nabi berikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah wahai orang-orang yang asing. Asing di tengah masyarakat karena berpegang kepada akidah yang benar. Asing di tengah masyarakat pada saat mengamalkan sunnah menyelisihi masyarakat. Asing di dalam mengamalkan agama ini. Nabi ditanya, siapa mereka orang-orang asing? Qala alladziina yuslihun idza fasada an-nas. Mereka orang-orang yang berbuat baik pada saat kerusakan terjadi di tengah masyarakat, di tengah umat. Mereka membuat perbaikan untuk dirinya dan perbaikan untuk umatnya. Mereka para ghuraba. Mereka mengajak untuk ibadah kepada Allah. Mereka mengajak untuk kembali kepada syariat Allah. Ghuraba. Maka kata Syekh, qal fala yaslim min ad-dhalal fid dunya wala fil akhirah illa man salaka hadha at-tariq. Maka tidak ada yang selamat di dunia dari kesesatan dan di akhirat dari api neraka kecuali mereka yang meniti jalan yang salah. Karena ada jaminan dari Nabi. Tidak ada jaminan dari mereka yang menyuruhkan kepada bid'ah dan khurafat. Kalian pasti masuk surga, kalian pasti selamat. Ada jaminan? Mana buktinya? Kalau ada buktinya, coba contohkan terlebih dahulu. Tidak ada. Makanya orang-orang yang terpapar pemikiran radikal, teroris, terlebih mereka adalah hudatsa al-asnan, para pemuda-pemuda yang masih belia usianya. Dicuci otaknya. Sini. Kumpul kalian. Dibuat daurah. Berikan pelajaran-pelajaran tentang Islam, tentang jihad, bagaimana para sahabat. Sudah siap? Ingat jihad, pahalanya besar. Bidadari menanti. Semuanya ada di surga. Semangat mereka. Nih, bawa bom. Sana ada perkumpulan manusia-manusia. Sana ada gereja. Pergi sana kamu. Karena yang terbayang bidadari langsung dia dapat. Pergi mereka ke sana. Tapi jahilnya mereka ini para pemuda, tidak pernah dia bertanya kepada ustadznya tadi. Ustadz tidak mau bidadari. Ustadz tidak mau surga. Ustadz dulu contohkan kami. Nggak ada mereka karena jahil mereka sudah dicuci otaknya tadi. Nah, ini yang berbahaya. Maka keselamatan itu adalah dengan meniti jalan salafus salih. Qala annal mutamassika bidini fi akhir zaman kal qabid 'ala al-jahr. Maka mereka yang berpegang teguh dengan agama dan sunnah ini di akhir zaman seperti orang yang sedang memegang bara api. Bara api panas, tapi harus dipegang. Kalau tidak dipegang dia apa? Maka dia akan binasa. Sunnah berat, ya berat. Berat, tapi dia harus berpegang. Dia harus teguh di atasnya. Karena untuk apa? Keselamatan dunia dan akhiratnya. Qala laisa hadza mafrusan fihi masyaqqah. Karena jalan di atas sunnah ini tidaklah jalan yang mudah, dipenuhi dengan bunga-bunga indah, kemudian jalan lancar begitu saja. Pasti fihi masyaqqah. Berat, butuh ujian,
butuh kesabaran. Wala najata illa bisuluki hada. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti. Kemudian poin yang keenam. Man arada an-najata fa'alaihi ma'rifat madhhab salaf. Maka siapa yang ingin selamat, dia harus mengetahui manhaj salaf. Apa hakikat manhaj salaf ini? Wattamassuka bih, dan dia harus pegang erat-erat manhaj ini. Wadda'wati ilaih, dan dia harus dakwakan. Apa yang kita peroleh di sini? Dakwahkan kepada keluarga kita. Apa yang kita dapatkan di sini? Dakwahkan kepada teman-teman kita. Sehingga kita ikut serta di dalam mendakwahkan Islam, ikut serta dalam mendakwahkan sunnah. Karena dakwah kita menukil. Tadi dapat dari Ustaz ayat ini, larangannya. Dalilnya, dapat hadis larangan untuk ini atau perintah ini, sampaikan. Ini min babit tabligh, hanya sekedar menyampaikan saja. Tapi kalau min babit ta'lim wal ifta, harus mengajar, harus memberi fatwa, serahkan kepada ahlinya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kalau di medsos dibalik, bukan ahlinya, dia seperti ahlinya. Ya, ini tidak benar. Kata beliau, qala fa huwa at-tariqun najah, itulah jalan keselamatan. Wa huwa safinatun nuh, dan itulah safinatun nuh. Apa safinatun nuh? Perahunya Nabi Nuh. Makanya siapa yang naik, selamat. Kata beliau, qala man raqibaha najah wa man tarakaha halak wa gharqa fid dhalal. Siapa yang ikut naik kapalnya Nabi Nuh pada saat itu, dia selamat. Tapi siapa yang tidak mau, enggan untuk ikut naik kapal Nabi Nuh, binasa dan ditenggelamkan oleh Allah. Termasuk siapa? Putra Nabi Nuh. Keselamatan di sini bukan karena hubungan nasab. Keselamatan di sini adalah karena mengikuti dakwahnya para nabi dan rasul. Oleh karena itulah Nabi katakan dalam hadisnya, "Wa man bata'a bihi 'amalu lam yusri bihi nasabu." Orang keselamatan itu tergantung kepada amalan dia, bukan kepada nasabnya, bukan kepada keturunan, garis keturunan keluarga. Gak ada jaminan. Kalau seandainya hubungan keluarga itu selamat, menjadikan keselamatan, saya putra Nabi Nuh selamat. Ya, atau paman Nabi SAW Abu Thalib yang membela dakwah Nabi, jadi apa? Pembela dakwah Nabi, dan dia yakin dakwah Nabi dakwah hak, agama yang dibawa Nabi hak. Tapi karena apa? Satu penyakit. Apa itu penyakitnya? Tidak enak. Tidak enak. Ketika dia sudah sakit, Nabi katakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah, kalimah uhaju laka bi'indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini aku jadikan hujah di hadapan Allah untuk selamat. Abu Jahal di sampingnya, sama gembong satunya lagi, dikatakan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib." Abu Thalib, abangku akan tinggalkan agamanya Abdul Muttalib, mengikuti Muhammad. Nabi katakan, "Ya ammi qul la ilaha illallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal enggak terima. Abang kau mau meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, agama kesyirikan ini. Famata ala millati Abdul Muttalib. Abu Thalib meninggal di atas agama kesyirikan, agama Abdul. Karena satu penyakitnya, tidak enak sama nenek moyang, tidak enak sama para pembesar. Akhirnya tidak enak selamanya di mana? Di neraka. Ayo hijrah, ikutlah sunnah, ikutlah kajian sunnah. Anak tidak enak sama, tidak enak sama. Akhirnya tidak enak nanti, tidak enak. Ini penyakit yang berbahaya. Nah, Nabi SAW ketika menjelaskan tadi keselamatan bukan karena nasab, tapi karena amalan dia.
Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, "Fala najata lana illa bimadhhabis salaf." Maka tidak ada lagi keselamatan kecuali dengan mengikuti madhab dan manhaj salaf. Wala yumkinu an na'rifa madhhab as-salaf illa bitta'allumi. Kita tidak akan bisa mengetahui manhaj salaf ini kecuali dengan belajar. Belajar. Lihat sahabat, setelah hijrah dia tinggalkan kesyirikan, kekufuran, masuk Islam. Apakah kemudian diam saja? Belajar. Dia datang ke majelis Nabi. Dia dengarkan hadis dari Nabi SAW. Udah, kami sudah tua. Umur udah 50, umur udah 60. Biarlah anak-anak kami aja belajar. Tidak ada. Sahabat dulu sudah tua masuk Islam. Belajar mereka. Belajar. Karena mereka yakin ini jalan keselamatan dengan belajar yang akan menghantarkan ke surga. Apa kita mau? Kita serahkan kepada yang penting anak-anak belajarlah. Nanti anak-anak duluan masuk surga. Orang tua belum tentu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jalan paling mudah mengantarkan kepada surga, belajar. Majelis ilmu. Sehingga apa? Ketika ibadah dibangun di atas ilmu. Bukan di atas apa? Jahal, kebodohan, bukan di atas ikut-ikutan, tapi di atas ilmu. Kata Syekh Shalih Fauzan, tidak mungkin bisa mengetahui manhaj salaf illa bitta'allumi, kecuali dengan belajar. Belajar kuncinya. Terlebih yang baru hijrah, belum mengenal tentang sunnah, mengenal tentang akidah, tauhid, belajar harus lebih. Yang sudah lama belajar harus tetap semangat. Jangan terkejar dengan yang baru belajar. Ya. Kemudian poin yang ketujuh. La tasma'u liddi'ayatil mudhallilah. Jangan sekali-kali engkau dengarkan seruan-seruan yang menyesatkan. As-sarifati 'anit tariqis sahih. Yang seruan-seruan itu, dakwah-dakwah itu membuat kita menyimpang dari jalan yang benar. Kenapa? Al-yawm yakthuru fihi man yatta'alam wa yadda'i al-ilma wal ma'rifah. Karena zaman ini, kata Syekh Shalih Fauzan, banyak orang yang sok alim, sok tahu, sok punya ilmu, wa huwa lam yatalaqqal ilma an masadirihi wa an usulihi. Padahal dia tidak pernah belajar langsung dari ulamanya dan langsung dari sumbernya. Belajar di mana? Buka internet. Belajar di mana? Dengar saja. Belajar di mana? Di WA saja. Tapi tidak mau majelis ilmu. Padahal kalau dia tahu majelis ilmu ini menjadikan kita lebih semangat. Antum kalau dengar kajian di rumah baru setel nih 10-15 menit ada aja gangguannya. Ada aja gangguannya. Tapi kalau majelis ilmu semangat. Kalau ada yang tidur, tegur sama ustadznya. Ada sebagian ustadz kalau tengok santrinya tidur, lempar sama kitab. Karena ini majelis ilmu. Maka Syekh beliau ingatkan, jangan dengarkan seruan-seruan yang menyesatkan, padahal mereka bukan ahlinya. Wa huwa lam yatalaqqal ilma an masadirihi wa an usulihi. Dia tidak pernah belajar langsung kepada ahlinya, tidak pula belajar dari sumbernya. Dari mana mereka belajar? Yatalaqqaha an amthali. Dia belajar sama temannya saja. Belajar sama temannya saja. Tidak mau belajar kepada orang yang alim. Au minal kutubi, atau hanya baca buku saja. Istilahnya apa? Otodidak. Ini bahaya. Para ulama hadis mengingatkan, jangan kalian ambil Al-Quran, belajar Al-Quran min mushafi, dari orang yang hanya belajar sendiri Al-Quran tanpa bimbingan guru. Walal hadis min sahafi, dan jangan pula kau belajar hadis dari orang yang tukang catat saja tapi tidak pernah, atau orang-orang yang belajar otodidak. Jangan.
Kalau mereka belajar otodidak, kenapa kita belajar mereka? Belajar sendiri juga. Sama-sama otodidaknya. Makanya ilmu diambil dari guru, sambung sampai Nabi. Sambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, "Au min ats-tsaqafati kama yaqulun wa hadha laysa musinan ila al-khair wala ila at-tariq as-sahih." Atau mereka mengambil ilmu dari sekedar wawasan, dia baca internet, dia baca koran, dia baca majalah saja. Maka ini bukan jalan yang bisa mengantarkan kepada kebenaran dan kebaikan. La budda min at-ta'allumi as-sahih liman hajis salaf. Maka harus belajar manhaj salaf dari sumbernya, ya dari ahli ilmu yang mereka adalah manhaj salafi. Bukan kita hadir di sini, hari ini kajian salafi, besok pindah kajian hizbi, besok pindah kajian haroki, besok kajian sufi. Bukan. Satu, kita percaya tidak kepada manhaj. Cukupkan di situ. Tidak usah kami ingin ngambil kami ingin ngambil akhlaknya dari mereka. Apa kaum salafiyin tidak punya akhlak sampai kita butuh pada akhlak mereka? Oh, tidak usah, kami mau ngambil ilmu hadisnya saja dari mereka, orang-orang haroki. Apa ulama-ulama dan asatidz salafin, tidak ada yang pakar di hadis sehingga kita masih butuh kepada mereka. Cukupkan, karena kita ingin menjaga. Kita ini belajar. Tidak usah kami ambil baiknya saja. Dari mana kalian tahu ini baik ini buruk? Kalian baru belajar. Yang tahu, yang bisa membedakan baik buruk ustadznya. Kalau kita dengar, oh baik semua ustadz. Ya, karena melihat cara penyampaiannya. Kita tertipu, tersihir dengan retorikanya. Padahal yang disampaikan adalah subhat. Makanya Nabi sebutkan, innal bayan nasihat. Sesungguhnya indahnya retorika seorang dalam menyampaikan itu bisa menyihir manusia. Tapi bukan berarti semuanya ini adalah sihir, bukan. Ada sesuatu yang itu batil, tapi karena pintarnya retorika seorang menyampaikan, jadi didengar oleh jamaah. Oh iya benar, tersihir kita. Cukupkan di majelis para asatidz salafiyin. Oh, anak mau geluti hadis, cari majelis mereka yang hadis. Anak mau menggeluti dia akidah, cari majelis mereka yang akidah. Sehingga kita terjaga. Manhaj yang kita pegang ini terjaga dari syubhat mereka. Kemudian yang ke-8. Fahdharu minhum ya ibadallah wa la taktafu bimujarradil insa. Wahai salafi, hati-hati dari mereka tadi yang mengaku punya ilmu tapi mereka tidak dikenal belajarnya di mana. Mereka ternyata atau tidak. Hati-hati dari mereka yang menyerukan kepada kebatilan tadi. Ya ibadallah, kata Syekh, wala taktafu bimujarradil lisan. Dan kalian jangan hanya sekedar mengaku menisbatkan kepada salaf, tapi malas belajar. Tidak mau menampakkan sunnah dan mengamalkan sunnahnya. Yang penting kan salafi. Seakan-akan apa? Ada KTP, kartu anggota salafi. Tidak. Mana buktinya? Yang penting kan salafi. Tidak. Kata Syekh, la taktafu bimujarradil lisan. Tidak cukup hanya penisbatan saja, tapi harus dibuktikan. Qala wala taktafu bitta'alumi biduni ta'allum. Tidak cukup hanya mengaku punya ilmu tapi tidak mau belajar. Tapi harus apa? Harus belajar. Kemudian yang ke-9. Tariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam min tariqatil khalaf. Jalan dan manhajnya salaf ini lebih selamat. Lebih apa? Lebih berilmu dan lebih bijak daripada jalannya khalaf, yaitu ahli bidah. Jelas, mereka lebih selamat karena mereka sumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dipenuhi dengan ilmu. Lihat kajian-kajian sunnah.
Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Tidak lepas dari dalil. Karena ilmu ini sumbernya dalil. Agama ini sumbernya dalil. Wa ahkam, dan lebih bijak. Tidak mengedepankan atifiyah, emosional, semangat belaka, tidak. Tapi dia melihat maslahat dan madaratnya. Dia melihat sejarah-sejarah yang pernah terjadi, sehingga dia ambil ibrahnya, dia ambil pelajarannya. Tidak ketika di sana ada kaum muslimin di negara sana yang sedang dibantai, ayo jihad, turun semua. Tidak demikian. Jihad yang dibangun di dalam Islam pun bertingkat-tingkat. Tidak semua jihad harus dengan apa? Angkat pedang. Oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa jihad terbagi menjadi berapa? Menjadi 4. Jihad melawan hawa nafsu. Kalahkan dulu hawa nafsu kita. Kenapa? Nafsu ini apa? Amarutun bisu, suka mengajak kepada keburukan. Jihad melawan orang-orang munafik, butuh kepada ilmu. Ahlul bidah dari kalangan munafik, orang-orang apa? Yang mereka menampakkan Islam, tapi mereka ternyata membenci Islam. Mereka mencela Islam, mencela syariat Islam. Butuh ilmu dan hujah untuk melawan mereka. Jihad melawan orang-orang kafir, butuh i'dad, persiapan. Jihad melawan ahli bidah butuh kepada ilmu untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jihadu bil hujjati wal burhan muqaddam 'ala al jihad bis sayfi was sinan. Jihad dengan ilmu, jihad dengan hujjah lebih diutamakan daripada jihad dengan pedang dan senjata. Artinya apa? Bahwa jihad dengan ilmu dan hujjah ini butuh ahlinya, tidak semua orang bisa. Untuk apa? Menyebarkan ilmu yang jihad, membantah syubhat-syubhat, jihad yang luar biasa, butuh kepada ilmu. Tapi jihad dengan senjata, orang punya fisik kuat, kasih senjata dia berangkat. Dan butuh harus orang alim. Karena itulah Allah membagi. Orang yang beriman dibagi menjadi 2. Untuk apa? Berjihad. Satu untuk belajar. Sama-sama berjihad. Bukan dikedepankan hawa nafsu, depankan emosional, kemudian dikobarkan semangat, bukan. Kayak dakwah salafiyah ini dakwah yang bijak. Sehingga melihat berkembangnya dakwah sunnah salafiyah di negeri ini menjadikan negeri semakin aman. Menjadikan rakyat semakin apa? Tahu mana hak, mana yang batil. Kalau ada yang mengaku kami dakwah salafi, dakwah kami ahli sunnah, tapi ternyata membuat kerusakan dan onar di negeri ini, maka dakwah salafiyah berlepas diri. Bukan demikian yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Shalih Fauzan katakan, ilmu salafi safi minal kitab was sunnah. Ilmunya salafus salih itu murni, bersih, karena sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Wa ilmul khalafi fihi dakhil, sedangkan ilmunya khalaf, orang-orang yang menyimpang dari salaf, dipenuhi dengan apa? Ketidakmurnian. Ada campur baur, bid'ah, khurafat dan sebagainya. Maka Syekh Shalih Fauzan menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, as-salafu kalamuhum qalil wa ilmuhum ghazir. Kaum salaf itu ucapannya singkat saja, tapi mengandung makna ilmu yang luas. Wal khalaf kalamuhum kathir wa ilmuhum qalil. Tapi orang-orang yang menyimpang dari salaf, ucapan mereka panjang lebar, tapi ilmunya sedikit. Lihat,
Ahlus sunnah, ahlul hadis ketika menjelaskan tentang keimanan kepada Allah, dibawakan dalil hujjah, selesai. Tapi lihat ahlul falsafah, ahlul kalam, orang-orang filsafat, ahlul kalam, untuk mengajak manusia beriman kepada Allah, untuk menyebutkan tentang tauhidullah, mereka putar sana, putar sini, terus macam-macam ya, sampai orang yang dengar bingung, yang nyampaikan pun bingung. Ilmunya bikin orang bingung jadinya. Beda dengan ilmu salaf. Lihat kitab-kitab akidah. Sebutkan dalilnya ini. Sebutkan dalilnya ini. Ini manhaj salaf. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, setelah kita mendapatkan hidayah manhaj salaf ini, kewajiban kita adalah istiqamah di atasnya. Istiqamah, belajar. Istiqamah di atasnya. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, yaitu sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala. Qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu kalimat tentang apa Islam ini, wasiat di dalam agama ini, yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain selain Engkau. Beri wasiat kepada aku pegang wasiat. Kata Nabi, qul amantu billah thumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah di atas keimanan. Bukan hanya apa? Qul amantu billah, selesai. Nah, qul amantu billah thumma istaqim. Kemudian istiqomahlah di atas keimanan. Istiqomah di atas keimanan adalah kewajiban dan tuntunan agama. Bukan hanya sekedar angan-angan, bukan sekedar impian, oh istiqomah nantilah. Nah, kewajiban dituntut kita. Sampai kapan kita istiqomah? Sampai mati. Makanya Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabb, istiqamah di atas ibadah, istiqamah di atas Islam, sampai ajal menjemput, sampai kita meninggal. Bukan istiqamah di awal hijrah saja, bukan istiqamah ketika awal-awal mengaji saja. Setelah itu apa? Kita menjadi futur dan malas. Tidak, istiqamah. Maka istiqamah di atas hidayah dan manhaj salaf mencakup 4 tingkatan. Yang pertama, istiqamah di atas prinsip Islam. Dan ini adalah lawan dari kekufuran. Lawan dari kekufuran. Sehingga dia istiqamah di atas prinsip Islam. Dia tidak murtad dari Islam. Dia tidak keluar dari agama ini. Dia tidak tukar agama ini dengan agama yang lainnya. Tapi dia istiqamah di atas Islam ini. Kenapa? Karena fitnah yang begitu banyak bisa menjadikan manusia berubah agamanya. Dan tidak ada jaminan. Maka kita terus meminta kepada Allah istiqamah. Nabi SAW, beliau sabdakan, inna baina yaday sa'ah fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Akan muncul nanti satu zaman di mana zaman itu penuh dengan fitnah. Di pagi hari seorang mukmin, sore hari berubah jadi kafir. Sore hari mukmin, pagi besok bangun tidur kafir. Fitnah yang luar biasa. Maka yang pertama adalah tingkatan istiqamahnya, istiqamah di atas prinsip Islam, menjaga keislamannya, tidak keluar dan tidak menukar agamanya dengan murtad. Kemudian yang kedua adalah tingkatan istiqamah di atas sunnah. Dan ini menjaga hidayah sunnah dan tidak melakukan bid'ah.
menjaga diri tidak melakukan bid'ah dan menjauhi bid'ah dan ahli bid'ah. Tidak cukup, Anda tidak melakukan bid'ah, tapi majelisnya ahli bid'ah dihadiri. Anda tidak ikut ahli bid'ah, Anda tidak mengamalkan bid'ah, tapi undangan-undangan acara bid'ah dia ikut serta, dia bantu, bisa. Makanya ketika seorang dia masuk Islam, maka dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan kaum musyrikin. Ketika seorang mengikuti manhaj sunnah, maka dia harus berlepas diri dari bid'ah dan ahli bid'ah. Istiqomah tingkatan yang kedua adalah istiqomah di atas sunnah dan menjauhkan diri dari bid'ah dan ahlinya. Kemudian selanjutnya istiqomah di atas ketaatan dan menjaga diri dari kemaksiatan. Istiqomah di atas ketaatan, menjauhkan diri dari kemaksiatan, baik itu maksiat al-kabair atau shaghair, dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil. Dia berusaha untuk menjaga itu, berusaha untuk menjaga diri di atas ketaatan. Istiqomah di atas ketaatan. Kemudian tingkatan yang keempat adalah istiqomah di atas amalan-amalan sunnah yang pernah dia lakukan, yang pernah dia kerjakan, maka dia istiqomah terus dikerjakan. Dan menjaga diri dari sikap futur, malas, dan bosan. Kadang-kadang kita di awal hijrah semangat amalkan sunnah. Lama-lama apa? Futur, bosan, malas. Nabi SAW beliau mengatakan ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan kontinu istiqomah. Meskipun sedikit. Sunnah apa yang bisa kita lakukan, meskipun dia mungkin ringan menurut sebagian orang, tapi kita istiqomah untuk melakukannya. Tingkatan yang keempat, istiqomah dalam mengamalkan sunnah yang sudah pernah kita kerjakan. Istiqomah dan menjauhi dari sikap futur dan sikap malas. Bagaimana itu? Ya, kita berkumpul dengan majelis ahli sunnah, berkumpul dengan teman-teman yang saleh, menghadiri majelis kebaikan, sehingga kita dapat peringatan, nasihat, wasiat. Ketika kita salah, kita diingatkan. Ketika kita malas, diingatkan oleh teman. Wah, dan terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah di atas manhajul haq ini. Kita dijauhkan dari segala fitnah. Dan kita mohon kepada Allah diberikan keteguhan di atas tauhid dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan menjadikan kita untuk semangat di dalam belajar, semangat di dalam memegang sunnah ini, dan semangat di dalam mendakwakan sunnah. Oh, ini ada hadiah dari teman-teman. Ibu-ibu duluan apa kita? Hah? Laki duluan apa perempuan duluan? Laki duluan. Ya, Nabi Adam duluan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tayyib. Ana yang mau tanya sama antum enggak usah tanya ana. Nanti kalau antum mau nanya Ustaz yang ada di sini insyaallah. Ya, ana nanya. Sebutkan 3 nama lain dari ahli sunnah. Yang ustaznya enggak usah. Lihat sini. As-salafus salih. Ahsantum barakallahu. Ta'al. Mari. Antum mau yang besar apa yang kecil? Mau yang besar yang kecil? Yang besar. Pilih, awal. Sejarah Nabi atau syarah Lumatul I'tiqad? Ini barakallahu fiik. Ayo barakallahu fiikum barak. Baik. Yang kedua, sebutkan 1 hadis saja
Yang anak baca dari awal sampai tadi. Silakan. Ayo, lihat sini, enggak usah baca. Ayo. Teruskan. Wassam'i wa ta'ah. Wa innahu kullu muhdatsatin bid'ah. Nama santum barakallahu. Tayyib. Pertanyaan yang ketiga. Ibu-ibu dulu. Anda mau sabar mereka. Tayyib. Para ummahat, ibu-ibu, ada? Tayyib. Pertanyaannya, sebutkan, tapi tidak usah baca, ya. Sebutkan 4 tingkatan istiqomah. Silakan jawab di sana. Sampai dah. Ada yang dengar di sana belakang. Silakan. Demi. Masya Allah, tabarakallah. Dapat sautul mar'ah laisa aurat. Suara wanita bukan aurat kalau untuk belajar. Beda sama nyanyi. Nyanyi aurat. Silakan. Istiqomah dapat istiqomah di atas prinsip Islam atau menjaga agamanya. Kedua, tingkatan istiqomah di atas Islam yaitu ahlul bid'ah, jauh dari ahlul bid'ah. Ketiga, istiqomah di atas ketaatan, jauhkan dari kemaksiatan. Keempat, istiqomah di atas amalan-amalan sunnah dan menjaga diri dari futur, yaitu amalan yang dicintai Allah, sedikit namun kontinu. Hafal semua ini, Masya Allah. Zakillah khair, barakallahu. Ini hadiah doa, karena kita berharap para ummahat lebih banyak berdoa. Ini zaman fitnah, Insya Allah banyak fitnah ini. Mereka doa-doa ya untuk anak-anak, untuk suami, untuk kebaikan semua. Nanti kita kasih. Yang kedua, sebutkan pengertian sahabat dan syaratnya. Silakan, Umat. Sahabat orang yang berjumpa dengan Rasul, beriman dengan Rasul, meninggal di atas Islam. Baik. Kenapa tidak disebut orang yang melihat Nabi? Karena sahabat Nabi Abdul Munatum buta. Dia termasuk sahabat karena beriman kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nah, ajarkan kecintaan kepada putra-putri kita untuk mencintai sahabat, agar mereka menjadikan sahabat sebagai teladan dalam kehidupan. Baik. Untuk ikhwan selanjutnya, sebutkan satu hadis dari apa yang Anda baca tadi. Silakan. Satu hadis. Ada yang pendek tadi yang disebut? Dulu sahabat itu kalau dengar hadis, ini sahabat, kita bicara sahabat bukan kita ya. Sahabat kalau Nabi sedang khutbah, Nabi sedang ceramah, hadis pendek atau panjang, mereka hafal sekali itu juga. Gak ada sahabat bilang, ya Rasul tolong ulangi anak tadi. Gak ada. Subhanallah, itu sampai kepada kita hadis. Dan sahabat sekali dengar hafal. Gak ada Nabi sedang khutbah, ya Rasul tolong tadi yang khutbah anak lupa hadis. Gak ada. Semua dihafal langsung. Nah itulah sahabat. Mereka jauh dari maksiat. Kalau kita banyak maksiat. Jadi hafal depannya saja. An Abi Hurairah. Sampai
lupa sama akhirnya ingat. Rawahu Bukhari. Fadhal. Masya Allah, ahsantum barak. Meskipun penggalan terakhir, tapi intinya di situ. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Ta'al, fadhal. Ta'al, kemari. Wah, Masya Allah, jazakumullah khair. Sebutkan antum ya. Antum. Baik. Sebutkan prinsip manhaj salaf dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. 2 saja. Silakan. Prinsip dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Apa tadi? Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Apa tadi? Hadis Al-Irbad bin Sariyah. Prinsip pertama, tahqiqut tauhid. Ya, mewujudkan tauhid dalam ibadah. Yang kedua, apa yang kedua? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan patuh kepada pemimpin. Sini. Antum berani, yang lain enggak berani tadi. Ya. Insyaallah ini perlu dihargai ya, mentalnya berani. Barakallahu fiik. Semua khair. Yang lain bilang tadi penting ana, salah pendapat kan? Sabaqaka biha ukasha. Baik, terakhir. Nabi SAW ketika beliau diangkat menjadi Rasul, ayat apa yang diturunkan oleh Allah? Sudah. Yang lain, ayat apa yang diturunkan oleh Allah tadi? Allah, angkat tangan. Sila, Masya Allah. Iqra. Yang lain. Ta'ala. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir. Kum anta, kum, bangun. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, semoga kita semua dikumpulkan di surga Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.